Shalom dan selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah keluarga Gereja Toraja Jemaat Masale. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan beribadah bersama dengan keluarga Bapak Dotrandus Markus Sambaa dan keluarga Bapak Daniel Sonda. Mari bersama-sama dengan keluarga kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Hai puji namanya. Hai puji namanya. Dan puji namanya Hai Cakrawala. Dan puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa. Namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Dan puji namanya segenap insan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Mari kita bermazmur dari Mazmur pasalnya 23 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Kita akan mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita bersama-sama menyanyi Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai dirus hujan,
Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, saat ini kami menghampiri Engkau dengan hati penuh rasa syukur, karena Tuhan begitu baik bagi kami semua, sehingga kami masih dimungkinkan untuk menjalani kehidupan, bahkan bersama-sama dikumpulkan satu dengan yang lain dalam penyembahan. Engkau memakai keluarga kekasih, Bapak Markus Samba bersama dengan Bapak Daniel Sonda sebagai mimbar pelayanan firman. Curahkanlah roh-Mu atas kami semua ya Tuhan, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami maksud firman-Mu, dan Roh-Mu lah yang akan meneguh kuatkan kami semua untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sesungguhnya telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes, kitab Injil Yohanes, pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11, hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Injil Yohanes pada pasal 10 ayat yang ke-11 hingga ayat 18 di bawah sorotan judul perikop Gembala yang Baik. Firman Tuhan demikian, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih bagi segenap kaum keluarga dari Bapak Markus Samba bersama dengan Bapak Daniel Sonda yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Shalom bagi kamu semua. Tema perenungan kita untuk malam ini, Yesus Sang Gembala Agung. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan, siapa sih Yesus bagi kita? Siapa itu Yesus untukku? Siapa Yesus untuk saudara sekalian? Tentu ada banyak jawaban sesuai dengan
persepsi masing-masing orang. Dan tanpa kita bertanya pada diri kita sendiri, Yesus sudah memberikan jawaban yang pasti kepada kita. Dan ini merangkum seluruh kehidupannya tentang siapa dia bagi saudara dan saya, yakni akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam Mazmur 23 yang sama-sama kita baca tadi, Daud menggambarkan Allah yang dia sembah itu sebagai gembala yang baik. Dan Yesus memakai kata ego eimi, mau menegaskan kepada kita semua bahwa apa yang diyakini oleh Raja Daud adalah sama seperti yang kita yakini sekarang ini ketika kita menempatkan Yesus sebagai gembala yang baik atas hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang gambaran Allah gembala dan kita adalah domba, itu berbicara tentang relasi, berbicara tentang hubungan. Sebuah hubungan ketergantungan, di mana domba tidak akan dapat menjalani hidupnya, tidak dapat memproteksi dirinya jikalau tidak ada gembala yang menggembalakannya. Domba adalah binatang yang paling lemah dari seluruh binatang gembalaan. Tidak sama seperti kambing, tidak sama seperti kerbau. Ia adalah binatang yang lamban. Dan karena ia adalah binatang yang lamban, maka ia sangat sulit bergerak untuk menghindari terkaman musuh yang mengancam nyawanya. Itu pula karena beban yang ia harus tanggung, yakni bulunya. Di saat bulu itu kena air, maka semua air itu akan tertampung pada dirinya. Sehingga untuk melangkah, ia akan semakin lamban. Karena itu pula maka domba adalah binatang yang selalu mau berkumpul. Jadi ia berusaha untuk ada di dalam kawanan. Ia berusaha untuk selalu ada di dalam kumpulan. Karena dengan itu dia merasa tenang. Ada teman-teman yang lain. Namun pun demikian akan selalu ada dari domba yang sedikit bandel lalu memilih jalannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi gambaran tentang gembala domba, kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala kita, mau menunjuk kepada ikatan sebuah relasi yang intim antara kita dengan Allah. Jikalau kita hendak merasakan hidup yang tenang, jikalau kita hendak merasakan hidup yang damai, maka kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah domba gembalaan Tuhan, maka mau tidak mau kita mendapatkan motivasi untuk menjalani hidup walau penuh dengan tantangan dan kesulitan apa yang ada di depan kita. Relasi yang intim dengan Tuhan akan memberikan motivasi dan dorongan yang begitu kuat kepada kita, bahwa sesulit apapun perjalanan hidup kita, tidak akan menjadi soal bagi kita. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah gembala agung bagi kita. Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Dan karena itu ia tidak akan tega melihat miliknya itu dirampas. Dalam bacaan kita sangat jelas sekali. Ia tidak tega melihat miliknya diambil oleh orang lain. Dirampas oleh kuasa kegelapan. Dirampas oleh iblis. Allah mau supaya kita ada di dalam Dia. Dan Dia ada di dalam kita. Itulah interrelasi
antara manusia dengan Allah yang Allah sendiri inginkan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, terkadang kita sebagai domba tidak sadar diri. Sehingga kita mau mengikuti keinginan kita sendiri. Kita mau mengikuti jalan kita sendiri. Kita tidak mau dituntun dan diatur langkah kita oleh Tuhan. Kita maunya kita yang diikuti oleh Tuhan, bukan maunya Tuhan yang harus kita ikuti. Namun pun demikian saudara-saudara, kita yang telah disebut sebagai domba gembalaannya akan terus dicari dan dijaga oleh Tuhan. Kalaupun kita terpisah dari kawanan yang lainnya, Allah tidak akan pernah berhenti mencari kita. Allah akan berusaha untuk mencari kita dan hatinya nanti akan menjadi tenang ketika Ia mendapatkan kita. Ini sangat jelas sekali jikalau kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang. Sang gembala telah kembali ke rumahnya, menghitung satu persatu domba yang ia gembalakan. Dari 1 sampai 100 yang keluar, ternyata ia berhenti di angka 99. Masih ada 99. Kalau kita berpikir tentang dunia ini, maka kita masih berpikir tentang untung yang masih ada pada kita. Biarin saja yang satu. Tetapi Alkitab bercerita bahwa domba yang 99 itu ditinggalkan, lalu ia kembali ke ladang. Ia kembali ke padang. Ia kembali mencari yang satu itu. Ia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkannya. Ia tidak akan pulang ke rumah sebelum ia menemukannya. Dan ketika ia menemukannya, ia membalut luka-luka yang ada pada diri domba itu, dibersihkannya, lalu dipanggulnya, dan ia membawanya kembali ke rumah. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikianlah pikiran Tuhan terhadap kita. Ia tidak menginginkan setiap kita mengalami kehidupan yang celaka. Jelas sekali ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka berpikir bahwa Allah telah menghukum mereka. Allah tidak mau lagi peduli terhadap mereka. Allah berencana untuk menghancurkan mereka. Tetapi di tengah-tengah pikiran yang negatif seperti itu, Tuhan datang melalui nabinya, Nabi Yeremia, untuk mengungkapkan bagaimana sesungguhnya isi hati Tuhan. Sehingga di dalam Yeremia pasal 29 ditegaskan di sana, aku ini Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang jahat kepada kamu, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun sekarang kita mengalami kepahitan, seperti yang dialami oleh seluruh manusia dunia sekarang ini karena pandemi, tetapi semua ini tidak akan membatalkan rencana Tuhan untuk mewujudkan segala janji-janjinya yang terbaik bagi orang yang disapanya sebagai anak. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ketika Alkitab berbicara bahwa Tuhan itu gembala dan kita adalah domba, maka hal ini mau menegaskan tentang relasi kita kepada Tuhan. Sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana relasi saya dengan Tuhan? Kalau relasi Tuhan dengan kita sudah pasti, Tuhan akan tetap berpegang pada janjinya dan Ia akan tetap setia sampai selama-lamanya. Sudah pasti hal itu. Karena kalau tidak pasti, untuk apa Tuhan datang menjumpai manusia? Dan untuk apa Tuhan berkorban demi kita manusia? Sama seperti bacaan kita. Seorang gembala yang baik akan memberi nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, tentang isi hati Tuhan terhadap kita tidak patut lagi untuk kita pertanyakan. Sebab Allah begitu mengasihi kita. Karena kasihnya yang besar kepada kita, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Persoalannya, bagaimana relasiku dengan Tuhan? Bagaimana hubunganku dengan Tuhan?
Inilah yang harus terus kita bangun dalam kehidupan kita. Kesadaran tentang hubungan kita dengan Tuhan terus kita pertanyakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Adakah hidupku terbangun dengan baik antara diriku dengan Allahku? Adakah hidupku sudah sedemikian rupa kutata menurut maksud-maksudnya? Adakah aku terus mencari maksudnya, mencari kehendaknya? Adakah aku terus menyatakan penyembahanku di hadapannya? Dan adakah aku terus bersyukur kepadanya dalam segala hal? Ini hal yang paling penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Sebab kita telah dia lebih dahulu dikasihi. Dan karena itu buktikan pengasihan kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui penyembahan dan mendengarkan firman-Nya. Hanya itu yang Tuhan tuntut. Tidak ada yang lain. Kepada bangsa Israel kan sangat jelas sekali. Dan itu juga yang dituntut oleh Kristus kepada kita. Yesus Sang Gembala Agung kepada kita. Tidak ada yang lain. Jikalau kamu bertelinga, hendaklah kamu mendengar. Kepada bangsa Israel kan sangat jelas. Musa menyampaikan pesan itu, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B mengatakan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita membangun relasi kita yang intim dengan Allah, maka sorga itu akan terbuka. Segala berkat dan kasih serta rahmat-Nya akan dinyatakan kepada kita. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak akan takut, khawatir, cemas. Sebab apa? Kita yakin dan percaya ada Tuhan di depanku. Ada Tuhan bersamaku, ada Tuhan menuntunku. Karena apa? Karena Dia adalah Sang Gembala Agung yang tidak akan membiarkan aku melangkah dan hancur binasa. Karena itu kepada keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman Tuhan, serta seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman ini, mari kita berkata sama seperti pemazmur Raja Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku, Ia memuaskan segala hasratku dengan kebajikan. Dan karena itu aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu mengasihi, menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Tentu pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman
Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Kita akan satu di dalam doa zabat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami dalam sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam menjalani kehidupan. Bersyukur kami padamu karena Tuhan jugalah yang memberikan waktu, kesempatan yang indah bagi kami semua, sehingga kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain dalam penyembahan, melalui keluarga kekasih kami, Bapak Markus Samba dan Bapak Daniel Sonda. Terima kasih atas sabda-Mu yang mau mengingatkan kami, bahwa Engkau, ya Yesus, adalah Gembala Agung atas hidup kami. Tidak sedikit pun maksud Tuhan yang jahat atas diri kami. Rencana Tuhan yang terindah adalah kami boleh menikmati hidup yang penuh damai bersama-sama dengan Tuhan dan boleh menjadi pewaris atas segala kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman ini akan memberikan motivasi bagi kami di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup yang sedang melanda dunia ini. Bahwa dalam setiap jejak langkah kami lemah, tetapi ada tangan yang kuat mengawal kami. Ada kuasa yang dahsyat memelihara hidup kami. Sehingga sekalipun kami lemah, kami akan tetap merasa tenang dan damai, karena Engkau ada beserta dengan kami. Kiranya firman ini juga akan menjadi penguatan iman bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami gumul dengan rupa-rupa persoalan. Baik itu karena duka cita ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, maupun gumul karena kelemahan tubuh, dan karena beban hidup yang semakin berat menindih. Mereka tetap yakin dan percaya bahwa Allah akan selalu setia untuk melapangkan jalan bagi setiap mereka dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya firman ini juga menjadi penguatan bagi kehidupan keluarga kekasih kami Bapak Daniel Sonda beserta seisi rumah tangga. Mari Tuhan nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu dalam menjalani kehidupan kepada kekasih kami Bapak Daniel Sonda sebagai kepala keluarga. Tuhan berikan kuat dan sehat badani kepadanya, agar ia diteguhkan dan dikuatkan untuk menafkahi kehidupan keluarga. Memberkati segala karyanya, pekerjaannya sekecil apapun, sehingga ia mendapatkan apa yang dibutuhkan demi menjalani kehidupan. Pun demikian memberkati ibu rumah tangga di dalam tugas dan tanggung jawabnya setiap hari untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Sehingga melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat damai sejahtera-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Memberkati Ino dan Okta dalam usaha dan juga di dalam pelayanan. Mari Tuhan tetap nyatakan yang terbaik untuk kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan dahsyatnya kuasa kasih-Mu dan hanya Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati Erson dan Risma di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan bahwa pada hari kemarin tanggal 25 April Engkau mengaruniakan pertambahan usia setahun lagi bagi yang kami kasihi. Mari Tuhan memberkati kekasih kami Erson di dalam tanggung jawabnya selaku kepala keluarga atas rumah tangga yang telah Engkau percayakan kepadanya.
Mari Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan dan melapangkan jalan untuk setiap karya dan juangnya, sehingga ia mendapatkan apa yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Pun istri kekasih Risma, di dalam segala karya dan juangnya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Erlin yang sedang menempuh dunia pendidikan. Nyatakan segala yang baik kepadamu, sehingga ia boleh menjalani masa pendidikannya dengan penuh rasa syukur. Tuhan memberkati Abner dan cucu kekasih Dika di dalam tumbuh kembangnya mereka. Mari Tuhan, kasih karuniamu akan terus dinyatakan dalam perjuangan untuk meraih masa depannya. Dan jikalau Tuhan berkenan, Erlin dan Dika akan merayakan ulang tahunnya. Erlin yang ke-7 tahun dan Dika yang pertama 1 tahun pada tanggal 2 Mei yang akan datang. Biarlah kasih karuniamu akan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak cucu kami ini Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan masa depan mereka. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka semua. Hamba juga berdoa bagi keluarga kekasih kami, Bapak Markus Samba. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu beserta dengan seisi rumah tangganya. Karena itu hamba mohonkan berkat kasih-Mu untuk Bapak Markus Samba di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, di dalam mendoakan menuntun kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Pun demikian sebagai teman sepelayanan di tengah-tengah jemaat Masale selaku majelis gereja, Tuhan karuniakan kuat dan sehat badani, sehingga panggilan pelayanan itu dapat ia laksanakan dengan takut kepadamu. Beberapa waktu yang lalu, bersama-sama dengan anak-anak kekasih, Orin dan Arnes dalam keadaan kelemahan tubuh, namun terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau memulihkan keadaan mereka sehingga mereka kembali pulih seperti sedia kala. Dan kami pun bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertambahan usia Papa Orin pada tanggal 28 April kemarin. Pun demikian buat anak kekasih Arnes pada tanggal 4 April. Sungguh Engkau baik ya Tuhan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Karena itu lanjutkan kasih dan penyertaan-Mu untuk perjalanan ke depan. Sehingga kekasih-kekasih kami yang boleh bersuka cita karena merasakan setahun lagi pertambahan usia, akan terus mengimani bahwa Allah adalah Gembala Agung yang tidak akan membiarkan dombanya berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Mama Orin di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, pun tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, dan tanggung jawabnya selaku teman sepelayanan dalam tubuh kemajelisan gereja di Jemaat Masale. Tanggung jawab yang berat ditanggungkan kepadanya, tetapi ada kuasa yang dahsyat menopang hidupnya. Karena itu jaga lindungi dia, peliharakan dia, agar ia mampu untuk mengangkat semua tanggung jawab itu dengan baik. Dan segala karya dan juangnya karena perkenan-Mu akan senantiasa membuahkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama Tuhan sendiri. Hamba berdoa untuk Orin dan Mira dalam pekerjaannya, serta Mira yang sedang dalam tahap penyelesaian studi. Mari Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik untuk segala juang anak-anak ini, untuk harapan meraih masa depan mereka, sehingga apapun yang mereka perjuangkan, apapun yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan, mereka akan menerima yang terbaik. Pun demikian kami berdoa untuk Arnes yang sedang mencari pekerjaan, dilapangkanlah jalan baginya. Biarlah Tuhan yang akan mendahului, biarlah Tuhan yang akan membuka jalan, sehingga kekasih kami, anak kami Arnes akan memperoleh apa yang dirindukan dalam hidupnya, pekerjaan yang ia dambakan,
dan pada waktu ia menerimanya, Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak kekasih Iin dalam bangku pendidikannya, dalam persiapannya untuk menjadi hamba-Mu. Mari Tuhan Engkau persiapkan dia. Mari Tuhan Engkau perlengkapi dia dengan akal, budi, dan kepandaian. Mari Tuhan karuniakan roh dan hikmat-Mu, sehingga ia dapat menjalani masa pendidikannya di STT dengan baik. Sampai pada waktunya ia dapat menyelesaikan pendidikan itu. Dan Tuhanlah yang akan dimuliakan, Tuhan jugalah yang akan dilayani sepanjang hidup yang Tuhan izinkan kepadanya. Terima kasih Bapa di sorga, limpahi kasih-Mu kepada segenap kaum keluarga, teristimewa orang tua yang ada di kampung. Biarlah kasih karunia Tuhan akan terus dinyatakan dalam menjalani kehidupan masing-masing. Untuk semua umat-Mu di Jemaat Masaleh, dan setiap mereka yang setia menyatakan penyembahan bersama-sama dengan umat-Mu di Jemaat Masaleh. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Nyatakan kasih dan rahmat-Mu kepada setiap mereka dalam segala karya dan juang mereka, sehingga tidak ada alasan bagi setiap mereka untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkenan Engkau atas korban syukur umat-Mu. Bukan hanya korban syukur dari keluarga yang mendapatkan pelayanan pada malam ini, tetapi semua umat-Mu yang menyatakan tanda syukurnya dan menopang kelancaran pelayanan di tengah-tengah Jemaat Masaleh. Kiranya kasih karunia-Mu akan terus melimpahi kehidupan mereka. Engkau membuka tingkap di langit-Mu, pintu sorga-Mu terbuka, sehingga hujan berkat-Mu akan tercurah atas diri mereka masing-masing, agar mereka dalam menjalani kehidupan tidak akan pernah berkekurangan, namun senantiasa berkecukupan dalam segala kebajikan. Memberkati rumah tangga hamba-Mu ini, menyatakan kasih dan rahmat-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Memberkati seisi rumah tangga hamba-Mu, istri dan anak-anak hamba-Mu. Memberkati kekasih kami Isa dalam tanggung jawab pelayanan di Jemaat Masaleh. Pun demikian, Pina, Cali dan Nando, serta semua majelis gereja, Tuhan memberkati mereka semuanya. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat dan ucapan syukur kami, bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Markus Sambaha dan Bapak Daniel Sonda. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan NKB 128, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku.
berjalan di lembah gelap, Gembala membimbingku tetap, ku dihentak dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yakinkan diri kita bahwa Tuhanlah Gembala Agung bagi kita. Jikalau Dia Gembala kita, maka sudahlah barang tentu Ia akan terus mengawal hidup kita, menuntun kita, dan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita semua. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk sebelum saya menyerahkan kembali ke liturgis. Saya mau menyapa keluarga kekasih Bapak Markus Samba. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Markus Samba pada tanggal 28 kemarin, genap berusia 71 tahun, dan juga buat anak kekasih Arnes yang pada tanggal 4 April yang lalu. Pun demikian, selamat ulang tahun buat Papa Dika, Erson atau Econg yang boleh merayakan ulang tahunnya pada tanggal 25 April kemarin. Kiranya kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjalanan hidup ke depan. Sekali lagi selamat buat saudara-saudara yang berulang tahun, buat orang tua kekasih kita Bapak Markus Samba, buat anak kekasih Arnes, dan juga buat Papa Dika. Biarlah kasih Tuhan lewat pertambahan usia ini akan terus memberikan motivasi bagi kita untuk melangkah meraih yang terbaik di hari esok. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH atas pelayanan firman-Nya. Tuhan memberikan kekuatan, menyertai dan melindungi bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada tim multimedia dan Saudari Vina yang telah turut mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap tugas, tanggung jawab dan pelayanan. Firman Tuhan yang kita dengarkan ini kiranya menjadi penuntun dan penguatan iman bagi keluarga Bapak Dotrandus Markus Sambaa, keluarga Bapak Daniel Sonda, dan bagi kita jemaat Tuhan. Tuhan menjadi gembala yang baik, Tuhan menuntun dan memberkati setiap langkah kita. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.